Kabut tipis menutupi jalan tanah di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Dari kejauhan, tampak seorang perempuan tua berjalan pelan sambil membawa tas kain, lusuh, dan beberapa buku di dalamnya. Dialah Bu Sumarti, guru berusia 62 tahun yang sudah mengajar sejak masa awal kemerdekaan desa itu berdiri. Langkahnya terhenti di depan sebuah bangunan sederhana, pondok jerami dengan dinding bambu dan atap ilalang. Di dalamnya, beberapa anak duduk bersila di atas tikar pandan, memegang buku yang sudah sobek di tepinya. "Selamat pagi, anak-anak," sapa Bu Sumarti dengan senyum yang hangat, meski napasnya sedikit terengah. "Selamat pagi, Bu Guru," jawab anak-anak serempak. Suaranya riang menembus udara pagi yang dingin. Bagi mereka, sekolah bukanlah gedung megah, papan tulis digital, atau seragam baru. Sekolah adalah tempat di mana Bu Sumarti hadir setiap pagi, membawa ilmu dan harapan. Di pondok jerami itu, Bu Sumarti menulis pelajaran di papan kayu hitam buatan sendiri. Kapurnya sudah pendek, nyaris habis, tapi ia tetap menulis dengan teliti. "Kita belajar membaca, ya," katanya sambil menuntun anak-anak mengeja huruf. Di antara mereka ada Rafa, bocah berusia 8 tahun yang selalu datang paling awal meski rumahnya paling jauh. Ia sering membawa ranting kayu kering untuk membantu Bu Guru menyalakan api saat hujan membuat pondok dingin. Suatu siang, Rafa bertanya polos, "Bu, kapan sekolah kita bisa punya atap kuat seperti di kota?" Bu Sumarti terdiam. Matanya menatap atap ilalang yang mulai bocor di beberapa sisi. "Nanti, Nak, kalau kita terus belajar sungguh-sungguh, atap itu akan tumbuh dari semangat kalian." Hujan deras mengguyur desa. Air menetes dari sela atap jerami. Anak-anak menggulung tikar dan menyingkir ke pojok. Sementara Bu Sumarti tetap berdiri di depan papan tulis, memegang payung kecil. "Bapak-bapak di sawah saja tetap bekerja meski hujan," katanya lembut. "Jadi kita pun tetap bisa belajar meski atap kita bocor." Anak-anak kembali duduk, menulis di buku yang mulai lembab. Di luar, suara hujan berpadu dengan tawa kecil mereka. Tak ada yang mengeluh. Mereka tahu Bu Sumarti tetap mengajar bukan karena digaji, tapi karena panggilan hati. Suatu pagi, datanglah 2 orang pegawai dari kota membawa surat resmi dari Dinas Pendidikan. "Maaf Bu Sumarti," kata salah satu dari mereka, "sekolah ini tidak memenuhi standar. Kami mungkin akan menutupnya dan memindahkan anak-anak ke sekolah terdekat." Ruangan itu hening. Anak-anak menatap cemas. Sekolah terdekat itu di seberang bukit, 6 kilometer dari sini, kata Bu Sumarti dengan suara bergetar. "Salah satu anak menangis, Bu, kalau sekolah ini ditutup. Aku nggak bisa sekolah lagi. Ibu sakit-sakitan. Nggak bisa antar jauh." Petugas hanya menunduk, tak sanggup menatap mata Bu Guru yang penuh perjuangan. Malam itu, Bu Sumarti duduk di depan pondok jerami yang gelap. Ia menatap bintang sambil menggenggam surat pemberitahuan itu. Air matanya jatuh di atas kertas. Apa benar perjuangan ini harus berhenti hanya karena atap jerami? Gumamnya lirih. Tapi ketika angin membawa suara tawa anak-anak dari rumah-rumah sekitar, semangatnya tumbuh kembali. Tidak, sekolah ini tidak boleh padam. Ilmu harus tetap menyala, meski di bawah atap jerami. Keesokan harinya, hanya 4 anak yang datang. Sebagian orang tua mulai melarang anak mereka ke sekolah, takut larangan dari pihak dinas. Namun Bu Sumarti tetap mengajar
seolah-olah pondok itu penuh murid seperti biasa. Ia menulis di papan sambil berkata, "Tak apa, kalau muridnya sedikit. Dulu waktu ibu muda, ibu juga hanya punya 2 murid. Tapi dari 2 itu, murid yang satu sekarang jadi kepala sekolah di kota." Anak-anak tersenyum. Semangat mereka tumbuh lagi. Suatu sore, seorang pria muda datang menaiki motor trail. Ia memperkenalkan diri, "Saya Arif. Dulu murid ibu di tahun ke-1999. Saya dengar sekolah ini mau ditutup." Bu Sumarti menatap wajah itu dengan mata berkaca-kaca. "Arif, kamu sudah besar sekali, Nak." Arif tersenyum. "Kalau boleh, saya mau bantu, Bu. Saya kerja di dinas sekarang. Kita bisa cari jalan supaya sekolah ini tetap ada." Hari itu, di tengah pondok jerami yang hampir roboh, cahaya harapan kecil kembali menyala di mata Bu Sumarti. Beberapa bulan setelah hujan besar yang hampir meruntuhkan pondok jerami mereka, Bu Sumarti masih tetap setia mengajar. Anak-anak kini membawa buku dalam kantong plastik agar tidak basah, dan papan tulis yang mulai retak kini ia ikat dengan tali rafia agar tidak jatuh. Suatu siang, datang seorang tamu ke sekolah sederhana itu. Lelaki berjas abu-abu turun dari mobil dinas yang berhenti di depan ladang. Wajahnya tampak tidak asing bagi Bu Sumarti. "Bu Sumarti?" sapanya sambil tersenyum hangat. Bu Sumarti memicingkan mata, mencoba mengingat, lalu air matanya menetes pelan. "Arif, kamu Arif, murid saya yang dulu sering datang paling pagi?" Arif mengangguk dan segera menyalami tangan gurunya. "Iya, Bu. Saya yang dulu sering disuruh baca di depan kelas. Sekarang saya bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten." Anak-anak kecil yang sedang belajar berhenti menulis, menatap kagum. Arif menunduk hormat pada gurunya, dan tanpa banyak bicara, ia berkeliling melihat kondisi sekolah. Mereka yang berdinding bambu dan beratap ilalang. "Saya tidak menyangka, Bu, setelah bertahun-tahun, sekolah ini masih bertahan." Bu Sumarti tersenyum kecil. "Bertahan dengan doa, Nak. Selama masih ada anak-anak yang mau belajar, Ibu tidak akan berhenti." Beberapa hari kemudian, Arif kembali ke kota dengan hati berat. Namun bayangan wajah anak-anak yang belajar di bawah jerami tak pernah hilang dari pikirannya. Ia menulis surat resmi kepada dinasnya, melampirkan foto-foto yang ia ambil sendiri. Dalam rapat staf, Arif dengan suara lantang berkata, "Kalau pendidikan adalah hak semua anak, maka mereka juga berhak mendapat atap yang layak." Sebagian rekan menganggapnya terlalu bersemangat, tapi semangatnya menular. Akhirnya, proposal untuk pembangunan sekolah di desa itu disetujui. Namun, Arif tahu perjuangan belum selesai. Ia turun langsung ke lapangan, menyiapkan bahan bangunan, dan mengajak warga desa bergotong royong. Suasana desa yang biasanya sepi kini ramai oleh suara palu dan gergaji. Warga bergotong royong, anak-anak menonton dengan mata berbinar. Bu Sumarti tidak sanggup menahan tangis saat melihat pondok jerami yang telah menemaninya puluhan tahun mulai dibongkar perlahan. "Itu bukan sedih, Nak. Itu air mata syukur," katanya kepada salah satu muridnya. Arif memimpin tim pekerja dengan tangan sendiri. Walau jabatannya tinggi, ia tak segan mengangkat batu dan mencampur semen. "Untuk ibu saya di sini," katanya kepada warga. "Guru pertama saya." Beberapa bulan kemudian, berdirilah bangunan baru, sederhana dari bata merah dengan atap seng dan papan tulis besar di depan kelas. Di atas pintu tertulis papan nama SD Harapan Jerami, nama yang diusulkan Arif sebagai kenangan dari perjuangan Bu Sumarti.
Saat hari peresmian tiba, Arif berdiri di samping Bu Sumarti. "Sekarang anak-anak tidak perlu lagi takut hujan," katanya tersenyum. Bu Sumarti menatap papan nama itu lama sekali. Ilalang memang mudah roboh, tapi semangat belajar tidak pernah tumbang. Anak-anak bersorak gembira, menyanyikan lagu him guru dengan suara lantang. Beberapa warga meneteskan air mata haru. Sore itu, setelah acara selesai, Arif menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Bu Sumarti. "Ini surat dari dinas, Bu. Mulai tahun depan, Ibu resmi mendapatkan penghargaan sebagai guru teladan desa dan bantuan tunjangan hidup dari pemerintah." Bu Sumarti menatap amplop itu dengan tangan bergetar. "Nak, Ibu tidak pernah mengajar untuk penghargaan, tapi ini seperti mimpi." Arif tersenyum lembut. "Justru karena Ibu tidak mengejar penghargaan, Ibu pantas mendapatkannya." Malam itu, Bu Sumarti duduk di depan ruang kelas, menatap bintang sambil membawa secangkir teh hangat. Ia mendengar tawa anak-anak yang masih bermain di halaman. Dalam hatinya, ia berbicara pada diri sendiri, kalau suatu hari Ibu sudah tidak kuat lagi mengajar, semoga sekolah ini tetap hidup. Ia tahu perjuangannya sudah berbuah. Ia tidak lagi sendiri. Kini ada Arif, warga, dan anak-anak yang akan menjaga mimpi itu. Beberapa tahun kemudian, sekolah kecil itu berkembang pesat. Ada 3 guru baru, ruang baca, dan taman kecil yang ditanami bunga hasil kerja bakti murid. Setiap kali Arif datang berkunjung, anak-anak berlari menyambutnya sambil berkata, "Pak Arif, Pak Arif, kami belajar di sekolah dari jerami." Seperti dulu, kata Ibu Guru Sumarti. Kini Bu Sumarti duduk di beranda sekolah. Rambutnya semakin memutih, tapi matanya tetap bersinar penuh kasih. Ia tersenyum memandangi murid-muridnya. "Ilalang boleh layu, tapi semangat belajar tumbuh selamanya," katanya pelan. Langit senja menyorot lembut atap seng yang berkilau di atas sekolah itu. Sekolah yang dulu hanya pondok jerami, kini menjadi tempat harapan baru bagi ratusan anak desa. Dan di setiap lembar catatan mereka, nama Bu Sumarti akan selalu hidup sebagai guru yang mengajar dari hati, bukan dari gedung megah.